Selamat datang di channel Guru Kelas. Kali ini kita akan membahas bab 7 isu-isu lingkungan, pelajaran IPA kelas 9 kurikulum Merdeka. Kesehatan lingkungan di Indonesia. Kesehatan lingkungan merupakan masalah kompleks yang penyelesaiannya membutuhkan integrasi dari berbagai sektor terkait. Pada bagian ini, isu lingkungan yang akan kita bahas di antaranya yang pertama adalah penyebaran penyakit, yang kedua ketersediaan air bersih, dan yang ketiga adalah pembuangan sampah. Nah, ini merupakan masalah lingkungan yang berada di Indonesia ya. Secara keseluruhan ini masalahnya seperti ini. Ada 3 ya. Oke, yang pertama penyebaran penyakit. Oke. Penyakit dan kesehatan manusia itu ditentukan oleh faktor lingkungan. Ya, penyakit berbasis lingkungan adalah kelainan yang terjadi pada tubuh manusia yang diakibatkan oleh interaksi antara manusia dengan segala sesuatu di sekitarnya yang memiliki potensi penyakit. Penyakit berbasis lingkungan merupakan salah satu permasalahan serius di Indonesia sampai saat ini. Kita dapat dengan mudah menemukan penyakit berbasis lingkungan karena selalu menempati urutan 10 besar penyakit yang ada di puskesmas ya. Nah, maka dari itu penyakit dan kesehatan manusia ini ditentukan oleh yang namanya faktor lingkungan. Misalnya saja penyakit seperti diare dan ISPA ya, masih banyak diderita masyarakat Indonesia. Ini sumber dari kemkes.go.id ya. Jadi penyebaran penyakit di Indonesia itu masih berbasis lingkungan ya, sumbernya dan penyebabnya dari lingkungan, interaksi antara manusia dengan lingkungan. Nah, hubungan antara kualitas kesehatan lingkungan dengan terjadinya penyakit berbasis lingkungan. Oke. Kesehatan ini dapat berperan ya, kesehatan ini mempunyai lingkungan yang dapat berperan sebagai satu sumber penyakit, yang kedua penunjang penyakit, dan yang ketiga adalah media transmisi penyakit. Kemudian kesehatan itu ada yang faktor penunjangnya. Yang pertama adalah ketersediaan air bersih, kedua sanitasi lingkungan, yang ketiga pengelolaan sampah, yang keempat adalah pola hidup, dan yang kelima adalah faktor penyakit. Nah, maka kesehatan ini ya dipengaruhi oleh yang namanya lingkungan yang dapat berperan sebagai ini ya. Kemudian kesehatan di lingkungan juga ada penunjangnya, yaitu ini yang 5, air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, pola hidup, dan faktor penyakit. Nah, maka kesehatan ini ya dipengaruhi oleh yang namanya lingkungan dan didukung oleh faktor-faktor yang menunjang. Maka akan terjadilah sebuah penyakit yang berbasis lingkungan. Ketersediaan air bersih. Air merupakan kebutuhan semua makhluk hidup, termasuk manusia. Air digunakan dalam metabolisme tubuh makhluk hidup. Tanpa air, maka tidak ada kehidupan. Namun demikian, tidak semua air layak untuk kesehatan manusia. Air minum yang aman atau layak bagi kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 ya, tahun 2010 adalah air minum yang memenuhi persyaratan secara fisik, mikrobiologis, kimia, dan radioaktif. Ciri-ciri air minum aman atau layak, yang pertama secara fisik itu tidak berbau, ya, tidak berasa dan tidak berwarna. Kemudian secara biologis tidak mengandung mikroba yang merugikan kesehatan manusia. Kemudian secara kimiawi tidak mengandung bahan kimia yang mengancam kesehatan. Kemudian secara radioaktif tidak mengandung zat radioaktif yang tidak melebihi kadar tertentu. Nah, jadi ini adalah ciri-ciri air minum yang aman atau layak dikonsumsi oleh kita. Maka kita harus tahu ciri-ciri air minum yang aman dan layak secara fisik, biologis, kimiawi, dan radioaktif. Akses air bersih. Setiap rumah tangga harus memiliki akses terhadap air bersih yang layak minum. Kebutuhan air layak minum tidak hanya dilihat kuantitasnya saja, melainkan juga harus ditinjau dari segi kualitasnya. Jadi bukan seberapa banyak air itu ada, tapi kualitasnya, apakah itu layak minum atau tidak. Namun demikian, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki akses air yang layak minum. Nah, ini adalah grafik persentase rumah tangga yang memiliki akses air layak minum ya di berbagai provinsi. Yang paling tinggi itu adalah Kalimantan Timur, memiliki akses yang paling besar ya, itu 93,77%. Sedangkan yang paling rendah itu ada Kalimantan Barat, di persentasenya di 37,37. Nah, jadi seharusnya Indonesia itu memiliki persentase ya yang lebih tinggi ya, tidak ada yang di bawah seperti ini gitu, karena tiap daerah mempunyai topografi tanah berbeda-beda seperti itu, sumber airnya pun berbeda-beda. Maka oleh karena itu lingkungan itu dapat berperan sebagai penunjang atau yang dinamakan dengan yang menimbulkan masalah atau penyakit pada masyarakat seperti itu.
Kemudian akses air minum. Nah, akses air minum yang layak ditentukan oleh sumber airnya. Sumber air minum yang layak dapat bersumber dari: pertama, air sumur; kedua, sumur bor; ketiga, keran umum; empat, dari ledeng; lima, terminal air; dan enam, penampungan air hujan. Syarat air minum layak itu apa saja? Ya, yang pertama, sumber air minum itu harus berjarak minimal 10 meter dari tempat penampungan kotoran, ya, sampah, dan limbah. Nah, selain itu tentu saja memenuhi kriteria secara fisik, biologis, kimia, dan radioaktif. Jadi kita kalau punya sumur itu minimal 10 meter ya jaraknya dari penampungan kotoran, sampah, atau limbah, seperti itu. Yang ketiga adalah pembuangan sampah. Ini adalah masalah yang sangat-sangat tinggi ya, masalahnya yang sering kita jumpai. Pembuangan sampah ini dapat menyebabkan bencana seperti banjir ya. Nah, sampah merupakan zat sisa yang tidak diinginkan dari suatu proses kegiatan. Sampah dapat menjadi masalah jika dibiarkan begitu saja karena mengganggu estetika, kesehatan, bencana, dan mengganggu ekosistem. Pengelolaan sampah erat kaitannya dengan sanitasi lingkungan. Sanitasi yang baik dapat mendukung kesehatan lingkungan sehingga dapat mendukung kesehatan masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Kemudian apa masalahnya? Nah, masalah dari pembuangan sampah itu di mana perilaku masyarakat Indonesia dalam membuang sampah masih tergolong tidak baik ya. Kita garis bawahi ya, perilaku masyarakatnya tidak baik dalam pengelolaan sampah. Nah, sampah masih dengan mudah ditemukan berserakan di berbagai tempat. Banyak bencana terutama banjir diakibatkan oleh tersumbatnya aliran oleh sampah. Oke, jadi sampah itu adalah zat sisa ya. Kemudian zat sisa itu dapat mempengaruhi sanitasi lingkungan. Nah, mengapa bisa terjadi banjir? Karena ini perilaku masyarakat Indonesia dalam membuang sampah atau pengelolaan sampah masih tergolong tidak baik, masih berserakan. Maka akan timbulnya bencana seperti banjir. Kemudian ada pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah istilah menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Penyebab dan dampak pemanasan global, nah di mana suhu rata-rata bumi telah meningkat dalam kurun waktu 100 tahun terakhir. Data NASA menunjukkan bahwa tahun 2016 merupakan tahun terhangat yang pernah tercatat. Sedangkan tahun 2019 ada tahun kedua terhangat yang pernah tercatat. Jadi dalam 100 tahun terakhir itu kenaikan suhu bumi itu semakin meningkat ya. Apalagi tahun 2016 dan 2019 itu terhangat ya, terhangat suhu bumi yang pernah tercatat. Nah, ini adalah rata-rata suhu global dari tahun 1850 hingga 2019. Jadi grafiknya itu selalu menaik ya, selalu naik. Suhunya naik ya, rata-rata dari tahun 1850 hingga 2019 itu suhunya naik. Penyebab dan dampak pemanasan global. Penyebab pertama, pemanasan global terjadi akibat aktivitas manusia yang menghasilkan gas buangan seperti karbon dioksida atau CO2, nitrogen oksida atau NO3, sulfur oksida atau SO4, dan metana atau CH4. Gas buangan ini dihasilkan dari berbagai aktivitas terutama pembakaran bahan bakar fosil dan industri. Kemudian dampak, gas-gas ini terakumulasi di atmosfer yang menyebabkan energi matahari terperangkap di bumi dan tidak dapat dipantulkan keluar angkasa lagi. Jadi panas buminya itu terperangkap karena dia itu menimbulkan barrier ya, jadi si panasnya itu tidak dipantulkan lagi keluar bumi. Akibatnya suhu bumi akan meningkat. Kemudian penyebab 2, terjadinya pemanasan global juga diperparah oleh kerusakan hutan atau deforestasi dan menipisnya lapisan ozon. Hutan memiliki fungsi untuk menyerap karbon dioksida sehingga jika rusak maka peranannya itu semakin berkurang. Dan karbon dioksida masih banyak terdapat di atmosfer. Oke, deforestasi ini merupakan masalah yang sangat penting ya, karena sekarang banyak alih fungsi lahan ya. Hutan dijadikan pemukiman, dijadikan yang namanya jalan dan lain-lain. Nah, dampaknya apa? Menipisnya lapisan ozon menyebabkan semakin banyaknya energi matahari yang masuk ke bumi. Telah banyak dampak yang terjadi akibat pemanasan global. Pemanasan global berpengaruh terhadap perubahan iklim dunia. Pemanasan global menyebabkan kenaikan air laut karena daratan es ya. Daratan es di kutub itu mencair, meningkatnya kejadian bencana, musim kering berkepanjangan, cuaca ekstrim, dan mewabahnya penyakit tertentu. Oke, nah ini dampak dari pemanasan global ya.
Kemudian penyebab yang lebih luasnya apa? Ya, penyebab pemanasan global yang pertama ada efek rumah kaca, yaitu merupakan proses terjadinya pemantulan panas matahari ke permukaan bumi yang terperangkap oleh gas-gas di atmosfer, seperti gas karbon dioksida. Kemudian penggunaan CFC atau klorofluorokarbon yang tidak terkontrol. Kemudian yang ketiga adanya emisi karbon dioksida dari kendaraan bahan bakar fosil dan juga emisi gas metana dari kegiatan produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan. Yang keempat terjadinya kerusakan fungsi hutan. 5 adanya pemborosan penggunaan energi listrik. 6 melakukan pembakaran sampah secara berlebihan. Dan yang ketujuh adanya peningkatan penggunaan pupuk kimia pada lahan pertanian. Nah, inilah penyebab pemanasan global ya. Kemudian perubahan iklim ini pasti disebabkan oleh namanya pemanasan global. Nah, apa yang terjadi pada perubahan iklim yaitu adalah peningkatan suhu dan El Nino ya. Peningkatan 1,4 hingga 5,8 derajat Celcius dalam satu abad terakhir. El Nino semakin intens terjadi. Kemudian musim kering berkepanjangan ya. Kemudian kenaikan muka air laut dan cuaca yang ekstrim serta wabah penyakit. Ini yang akan ditimbulkan oleh pemanasan global. Kemudian apa saja usaha untuk mencegah pemanasan global? Yang pertama, gunakan transportasi umum dan sepeda. Jadi mengurangi bahan bakar fosil. Minimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Matikan perangkat elektronik saat tidak terpakai, hemat air. Kemudian terapkan metode reuse, reduce, dan recycle. Krisis energi. Sumber energi utama Indonesia masih tergantung pada minyak bumi dan batu bara. Cadangan minyak bumi dan batu bara terus berkurang, sementara tingkat konsumsi semakin meningkat. Sejak tahun 2004, Indonesia menyandang status sebagai net importir minyak dunia. Oke, lihat ini grafik produksi dan konsumsi minyak di Indonesia. Di mana produksi ini awalnya naik, kemudian dia menurun, ke sini grafiknya menurun karena semakin berkurang. Sedangkan konsumsi masyarakat penggunaan minyak di Indonesia itu semakin meningkat. Maka ini akan menimbulkan yang namanya kelangkaan seperti itu. Maka Indonesia itu sebagai importir atau juga membeli minyak, karena meskipun Indonesia penghasil minyak tapi diolahnya di luar negeri seperti itu. Kemudian krisis energi adalah kekurangan sumber energi yang akan berdampak terhadap segala aspek kehidupan. Jadi kekurangan sumber energi. Nah, energi alternatif ini adalah sebagai pengganti minyak bumi dan batu bara yang semakin berkurang. Nah, energi alternatif mengacu kepada semua sumber energi yang dapat menggantikan peran energi konvensional seperti bahan bakar fosil. Energi alternatif lebih ramah lingkungan karena jauh lebih sedikit menghasilkan emisi gas rumah kaca. Terdapat berbagai jenis energi alternatif, diantaranya 1 ada energi matahari, energi angin, kemudian air, panas bumi, biogas, bioetanol, dan nuklir. Nah, yang selanjutnya adalah ketersediaan pangan. Ini merupakan masalah yang ada di Indonesia juga. Nah, ketersediaan pangan itu dipengaruhi yang namanya oleh produksi pangan, di mana degradasi kesuburan tanah, kemudian hama penyakit, krisis air, alih fungsi lahan, dan perubahan iklim dunia ini mempengaruhi yang namanya produksi pangan. Kemudian ketersediaan pangan dipengaruhi oleh yang namanya distributor pangan termasuk kepada sektor ekonomi, kemudian permintaan konsumen, dan politik. Jadi ketersediaan pangan ini dipengaruhi oleh produksi pangan dan distribusi pangan. Nah, apa saja upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan? Nah, peningkatan produksi pangan dapat ditempuh melalui pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian yaitu melalui peningkatan kualitas bercocok tanam, misalnya penggunaan bibit unggul, pupuk yang tepat, penggunaan pestisida yang sesuai, dan teknik bercocok tanam lainnya. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah ekstensifikasi pertanian melalui perluasan area bercocok tanam, misalnya pembuatan lahan baru. Jadi bukannya mengurangi lahan tapi kita harus menambah lahan untuk menanam tanaman yang bisa menyediakan pangan buat makanan kita. Oke, sekian yang dapat disampaikan mengenai bab 7 tentang isu-isu lingkungan ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lainnya.